Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas pembiayaan mudharabah. Mudharabah digunakan untuk kerjasama usaha pembiayaan bagi hasil dari bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Di sini bank hanya menitipkan dana saja ke nasabah tanpa ada ikut serta dalam kegiatan usaha. Dan syaratnya, ini saya ambil contoh aja langsung, misalkan usaha untuk jual kulkas. Jual kulkas tidak boleh jual freezer, ini hanya contoh yang ekstrim saja ya. Lokasi dan waktu juga ditentukan, tidak boleh jual kulkas jam 1 malam, lokasinya juga tidak boleh jauh-jauh dari tempat bank itu beroperasi, ini hanya contoh ketentuan. Nah, bagi hasil, pembagian hasil itu ditentukan atas hasil usaha, ya, usaha bersama. Tapi di mudharabah itu tidak bersama, yang bersama di musyarakah dan diberikan sesudah ada hasilnya. Berbeda dengan bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman ditentukan di awal. Saya pinjam dana buat usaha jual kulkas. Berapa persentasenya bunga ya ditentukan, walaupun nanti usahanya nggak ada hasilnya atau hasilnya tidak sesuai dengan rencana, itu kondisinya adalah hutang ya. Contohnya ada anggaran laba rugi usaha kulkas tahun 2020 dari PT Satu Jaya. Ini kayaknya nanti pasti akuntansi berubah dikit ya. Nah, penjualan. Oke, Bang, ini rencana penjualan saya 100 juta. Dari mana? Dari penjualan 20 unit kulkas, satu kulkas dijual seharga 5 juta. Terus kemudian, harga pokok penjualannya, ini gampang aja. Nah, untuk menjual itu, PT Satu Jaya perlu membeli kulkas. Pada saat dia beli, harganya 3 juta. Nah, otomatis ada gross margin, ada keuntungan langsung dari penjualan itu sebesar 40 juta ya. Nah, terus kemudian dalam usaha kulkas itu kita menggunakan metode rugi laba yang umum ya. Ada biaya umum yang tidak terkait sama penjualan, misalkan biaya gaji, biaya penyimpanan atau biaya gudang, biaya delivery, yaitu katakanlah 20 juta. Net profitnya 20 juta. Nah, bagi hasil ke bank dari mana atau bagaimana itu nanti dibahas ya, hasil usahanya sekian. Nah, PT Satu Jaya pembiayaannya yang diperlukan sebesar apa? Tidak mungkin sebesar 100 juta. Apa ya orang pinjam dana untuk semuanya? Tidak mungkin ya. Senilai apa? Senilai HPP misalkan pinjamannya atau pembiayaannya 60 juta, ini yang mesti dipastikan lagi. Ini bukan pinjaman ya, ini pembiayaan. Dosen salah ngomong itu tolong dikoreksi nantinya ya. Senilai biaya umum. Jadi si PT Satu Jaya sudah punya dana untuk beli kulkas sebesar 60 juta, dana umumnya dia pinjam atau minta pembiayaan dari bank. Bagi hasilnya dari mana? Dari tiap unit penjualan, 500.000. Jadi misalkan satu unit kulkas 5 juta, porsi untuk bank itu 500.000. Ya, jadi pada saat menjual 20 unit, 20 kali 500.000 itu porsi bank. Atau dari besarnya gross margin. Gross marginnya 5 juta, dari 40 juta, 5 juta untuk bank. Ini berarti tidak perlu dari penjualan dan harga pokok. Pokoknya hitungannya dari gross margin. Gross marginnya 40 juta. Ini di sini si Satu Jaya bisa menggunakan alternatif lain. Misalkan harga pokoknya bisa dikecilin atau penjualnya bisa didiskon atau dibesarkan. Pokoknya perjanjiannya dari gross margin atau dari bagi hasil, dari 20 juta berapa porsi untuk bank. Ya, kalau udah bicara net profit berarti si Satu Jaya bisa gunakan alternatif lain dalam operasikan atau memanajemen biaya gaji, biaya gudang, delivery dan sebagainya.
Jadi alternatif modal pembiayaan itu sebesar penjualan, tidak mungkin usaha tanpa modal atau sebesar HPP, dan alternatif bagi hasilnya itu tadi sekian persen dari tiap unit terjual, sekian persen dari keuntungan bruto, atau sekian persen dari keuntungan bersih. Bagaimana jika tidak untung? Ini tidak dibahas saat ini ya. Oke, demikian untuk lembaga keuangan syariah. Dan untuk akuntansi keuangan syariah, akuntansi transaksi keuangan syariah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Ya, sekali lagi disampaikan hanya membahas akuntansi pada bank syariahnya saja. Ya. Pada saat bank memberikan dana pembiayaan, jurnalnya tentunya debit investasi kredit bank. Dan ini hanya berpengaruh bagi laporan keuangan pada neraca atau balance sheet. Banknya dikredit, investment mudharabahnya di debit. Balance toh? Pada saat penerimaan bagi hasil ya, Bank BSM menerima bagi hasil atas usaha PT UMB. Loh, kok ini PT UMB? Ini salah. Mestinya PT Satu Jaya sebesar 1.000. Jurnalnya debit bank, kredit pendapatan, ya. Sekali lagi kalau sudah ada untung rugi, yang dikaitkan adalah laporan keuangan rugi laba dan laporan keuangan posisi keuangan. Pendapatannya di debit, ya, walaupun di sini kredit, ya, sorry. Pendapatannya kredit, biayanya tidak kita bahas, otomatis bank ini sudah mempunyai pendapatan sebesar 1.000, pendapatan operasional, beban umumnya tidak dibahas, dan posisi laporan keuangannya akan seperti ini. Banknya bertambah 1.000, laba tahun berjalan sebesar 1.000. Sekali lagi, hanya membahas penerimaan bagi hasil saja. Demikian pemaparan di laporan keuangan secara penuhnya. Dia akan aset, akan menjadi investasi. Mana investasi? Pembiayaan, mudharabah. Di sini ada bagi hasilnya, mana bagi hasil? Ya, di bawah sini ini tidak tercopy. Pendapatan di sini ya. Demikian, terima kasih.